guys, we are from group 7. Hi guys, my name is Felicia Carla Dianta. You can call me Carla. I'm from class 7A. My student number is 10. Hello, my name is Nicholas Agato, but you can call me Ato. I am from class 7A. My student number is 26. My name is Bova Anjuri Musabut. You can call me Bova. I'm from class 7A. My student number is X. My name is Bernadetta Jessie Serlinda, but you can call me Jessie. I'm from class 7A. My student number is 6. We study at Regina Pacis Junior High School in Surakarta. Our school located at Jalan Adi Sucipto, number 45, Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta City, Central Java. Today, we will explain about economic activities that take advantage of one of Indonesia's cultures. Jika kalian orang Indonesia dan kalian adalah orang Jawa, setidaknya kalian pasti sudah sering mendengar atau tahu tentang prosesi siraman dalam pernikahan adat Jawa. Yang diketahui oleh orang pada umumnya, prosesi siraman dalam pernikahan adat Jawa itu prosesi seperti memandikan calon pengantin dan biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan. Dan dilakukan calon pengantin pria dan wanita di rumah mereka masing-masing. Sebenarnya zaman dahulu prosesi siraman dalam pernikahan adat Jawa itu biasanya dilakukan di kamar mandi dan hanya dilakukan pada pagi hari saja. Tapi di zaman yang semakin maju, proses siraman pun dapat dilakukan di area terbuka yang dihiasi sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai tempat prosesi siraman dan sering juga dilakukan pada sore hari sekitar pukul 4 sore. Siraman sendiri memiliki arti memandikan. Memandikan calon pengantin sebelum hari pernikahannya dipercaya sebagai simbol membersihkan diri agar bersih dan suci secara lahir dan batin sebelum menjalani hidup rumah tangga. Orang yang memandikan pun hanya orang yang dituakan, dikhususkan orang yang telah mempunyai cucu atau setidaknya orang tua yang sudah memiliki putra dan budi pekerti yang dapat dijadikan teladan karena akan dimintai berkahnya. Prosesi siraman dalam pernikahan adat Jawa sebetulnya tidak membatasi jumlah orang yang akan memandikan calon pengantin. Sesuai filosofinya, semakin banyak justru semakin baik, asalkan jumlahnya ganjil. Tapi demi menghindari calon pengantin yang kedinginan karena disiram berulang-ulang di ruangan terbuka, maka jumlah orang yang akan dimandikan ditetapkan 7 atau 7, yang berarti pitulungan. Siraman ini akan diakhiri oleh sesepuh atau orang yang dituakan dengan memecah kendi atau kelenting dari tanah liat. Di upacara siraman sebagai pengantin juga memerlukan busana khusus. Pada upacara siraman ini, busana yang digunakan oleh calon pengantin wanita berupa semen situasi, semekan nitik polos dan kebaya yang serasi dan diselimuti kain motif gerombol dan motif lainnya yang baik. Lalu busana yang digunakan oleh calon pengantin pria berupa kain batik jarik bermotif. Busana tersebut kita bisa temui di toko-toko baju pengantin yang dimana baju pengantin itu berasal dari pengrajin batik lalu didistribusikan ke toko-toko tersebut. Jika di Solo, kita bisa melihat busana tersebut di toko butik My Kebaya. Lalu ada busana Solo atau juga bisa mencari pengrajin batik atau pengrajin baju pengantin dan masih banyak lagi. Walaupun kita bukan orang Jawa ataupun kita adalah orang Jawa, tapi menjaga dan melestarikan suatu adat, budaya adalah kewajiban kita. Sebagai contoh upacara adat siraman ini, saya sebagai orang Jawa saja jarang sekali melihat upacara adat ini dilaksanakan di suatu pernikahan. Dari situ sudah menunjukkan bahwa kita sebagai orang Indonesia kurang dalam melestarikan adat yang sudah dijaga oleh nenek moyang kita dulu. Nah, oleh sebab itu kita mulai sekarang, kita sebagai anak muda yang akan menerus bangsa
harus menjaga adat Indonesia tersebut. Sebagai contohnya, kita bisa bekerja sebagai pengrajin baju dan baju adat Jawa yang nantinya akan didistribusi ke toko-toko terkenal dan lalu akan dibeli oleh orang terkenal juga, dan baju adat tersebut akan menjadi suatu kebanggaan kita sebagai orang Jawa, ataupun kita juga bisa mengoleksinya baju adat tersebut dengan cara membeli di toko-toko busana tersebut, lalu mengoleksinya dan lalu melestarikan dengan cara mengupload di media sosial, dan nantinya semua orang Indonesia bahkan orang dari luar negeri pun akan mengetahui apa sih itu baju adat di Jawa, apa adat itu seperti apa sih, lalu silaman itu apa sih, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok 7. Juga subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Terima kasih.